Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama min syahri Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadar rasul adim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayyuhat talami minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Kaifa halukum? Piye kabare? Bagaimana kabarnya? How are you? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai kesulitan dan dimudahkan segala urusannya. Wabil khusus pada saat sekarang ini kita saum di tengah-tengah ramainya corona atau COVID-19. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk bisa menunaikan ibadah saum selama 1 bulan. Shaimin shaimat rahimakumullah. Untuk menjadi muslim yang kafah, maka setiap pribadi harus memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah atau syariah, yang ketiga adalah akhlak. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Shaimin shaimat rahimakumullah. Yang pertama adalah akidah atau keimanan atau keyakinan. Akidah yang kita miliki, yang ada dalam dinul Islam, maka setiap muslim, setiap mukmin harus yakin inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah dinul Islam. Karena itulah kita harus berpegang teguh kepada ajaran Islam. Yang di dalam ajaran Islam itu Tuhan adalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Juga dalam ayat yang sangat populer, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maka keyakinan kita akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wahid, yang satu, harus kita tumbuh kembangkan dan kita pelihara sampai kita di akhir hayat. Karena itulah
setiap khatib senantiasa berwasiat kepada para jamaahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali membawa Islam. Hadirin jamaah, hadirin soimin soimat rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah, pentingnya kita memegang akidah itu menjamin kita akan masuk surga atau tidak. Kalau kita senantiasa berpegang teguh kepada kalimat tauhid, Allah yang satu, Allah yang maha disembah, dan tidak ada zat yang lain yang bisa disembah, maka jaminan kita itu adalah masuk surga. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dakhalal jannah, jaminannya adalah masuk surga. Dari sini maka pentingnya akidah itu, keyakinan itu kita harus tumbuh kembangkan, kita pelihara dari segala bentuk virus yang akan merusak akidah. Kemudian akidah kita itu bisa tumbuh manakala yang kedua, yaitu ibadah atau syariah. Ibadah pada hakikatnya merupakan manifestasi daripada iman. Karena itulah ayat Al-Quran, hampir setiap ayat yang bunyinya amanu diteruskan dengan wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman digandengkan dengan amal yang soleh. Dalam arti orang beriman tanpa amal soleh, maka tidak ada gunanya iman itu. Dan iman tidak berbuah kalau tidak ada amal solehnya. Amal soleh itu adalah dalam bentuk ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang sekarang baru kita laksanakan adalah ibadah saum, yang perintahnya jelas kita semua hafal dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu, supaya kamu bertakwa. Hadirin soimin soiman rahimakumullah. Dari ayat itu bisa kita lihat bahwa tujuan dari ibadah saum yang diwajibkan kepada orang yang beriman adalah supaya iman kita meningkat menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tentu tidak hanya melaksanakan ibadah puasa saja, tetapi juga amaliyah-amaliyah yang ada dalam bulan suci Ramadan. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farin, bahwa surga itu merindukan kepada 4 macam, 4 golongan. Harusnya kita yang rindu kepada surga, ini surga yang merindukan kepada kita. Harusnya kita sangat bersyukur. Wujud syukur kita dirindukan oleh surga ini yang pertama, talil Quran, manakala kita rajin membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena itulah salah satu daripada nama bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran.
Kita membaca Al-Quran, ngerti maknanya atau tidak ngerti maknanya, mendapat pahala dari Allah SWT. Yang ngerti lebih banyak pahalanya, yang belum ngerti mendapat pahala. Bagaimana yang tidak bisa membaca Al-Quran? Mendengarkan bacaan Al-Quran, ikut mendapat pahala. Jangan kita sudah tidak bisa membaca Al-Quran, kita tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran. Tiap hari yang didengarkan nyanyian Korea, yang ditonton tontonan Korea. Bagaimana mau dirindukan oleh surga? Marilah momen di bulan Ramadan ini kita kembali kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran menurut kemampuan kita masing-masing. Yang tadarus bisanya satu ayat, mampunya satu ayat, mari kita baca satu ayat setiap hari. Yang mampu dua ayat, yang mampu satu surat, yang mampu satu juz, menurut kemampuan kita. Jangan sampai kita orang Islam itu tidak pernah membaca Al-Quran, begitu mati minta dibacakan Al-Quran. Ini sama dengan sering saya katakan bahwa orang pada waktu hidup gak doyan sate, begitu sudah mati minta dikirimin sate. Mari kita pelajari kitab kita, kitab suci Al-Quran, kita baca. Baik kita ada di rumah, di kantor, atau di mana saja kita berada. Ada waktu senggang, kita baca ayat-ayat suci Al-Quran menurut kemampuan kita masing-masing. Hadirin so'imin so'imat rahimakumullah. Yang kedua, wahafidil lisan, yaitu menjaga lisan, menjaga omongan. Di bulan Ramadan ini tidak ada kalimat yang keluar dari mulut seorang muslim, seorang mukmin, kecuali kalimat yang ma'ruf, kalimat yang baik, kalimat yang menyejukkan. Tinggalkan saling caci maki, tinggalkan hal-hal yang bersifat maksiat, ngerumpi, dan seterusnya, ghibah, fitnah, itu harus sudah ditinggalkan. Kita diam, berarti kita mendapat pahala. Semakin kita banyak ngomong yang tidak ada gunanya, maka semakin banyak dosa kita. Karena itulah dalam hadis Rasul dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diam. Di bulan Ramadan ini, kalau kita tidak bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang ma'ruf, ucapan-ucapan yang baik, maka lebih baik kita diam. Diam mendapat pahala daripada kita mengucapkan ucapan-ucapan yang bersifat maksiat. Yang ketiga, amaliyah Ramadan itu Bamut'amil ji'an, yaitu memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, orang yang lapar. So'imin so'iman, ini tentu terutama bagi mereka yang mempunyai penghasilan lebih. Bisa kita mengisi Ramadan dengan berbuka puasa bersama sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun ini kita tidak bisa mengadakan berbuka puasa bersama, maka kita bisa menyantuni orang-orang fakir miskin dengan cara sebagaimana yang disyariatkan. Bagi kita yang tidak mampu memberikan harta, tidak bisa memberikan
makanan kepada orang yang lapar, kita jangan mencaci maki. Atau kita memberikan makanan dengan cara yang ma'ruf. Jangan kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. So'imin so'iman rahimakumullah. Yang keempat, waso'imina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk ada di dalamnya. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini, maka syaratnya itu adalah iman. Kalau tidak iman, ya tidak berpahala. Maka syaratnya iman dan mengharap ridha Allah. Dengan demikian maka puasa bagi orang yang mau dioperasi, dasarnya itu bukan iman, bukan ihtisab. Karena apa? Mau dioperasi. Kalau nggak operasi nggak puasa. Ada lagi mak-mak yang sudah berkembang ke samping, puasa supaya apa? Supaya langsing. Ini juga dasarnya bukan iman dan ihtisab. Yang seperti ini tidak membawa ruh daripada puasa. Maka Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena dengan dasar iman dan ihtisab, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin so'imin so'imat rahimakumullah. Kita berpuasa bukan sekedar menahan makan, menahan minum, menahan hubungan seks pada siang Ramadan. Tetapi lebih jauh lagi kita tingkatkan puasa kita. Jangan dari tahun ke tahun kita puasanya cuma meninggalkan makan, minum, hubungan seks pada bulan Ramadan. Kita tingkatkan. Kata Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu adalah puasa yang cuma menahan lapar, haus, serta hubungan seks pada siang Ramadan. Ini kebanyakan kita seperti itu. Kata Rasul, kam min shaimin la yarsalahu min syami ilal ju'atos. Banyak orang yang puasa tidak mendapat pahala kecuali hanya haus dan dahaga. Nah, kita jangan sampai kita orang awam bisa berusaha meningkatkan kualitas iman kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali, puasa khusus, yaitu puasa di samping tadi yang menahan yang pertama, makan, minum, hubungan seks pada siang Ramadan, ditambah saum semua anggota badan, kaki, tangan, mata, telinga ikut berpuasa. Sehingga puasa itu akan ada rohnya. Bukan orang puasa ngomel melulu, orang puasa nyeritain kejelekan orang melulu, bukan itu. Itu puasanya orang awam. Kalau puasanya orang khusus, semua anggota badan juga puasa. Anak-anakku so'imin so'imat yang lagi punya pacar, hentikan pada bulan Ramadan. Ini bukan berarti di luar Ramadan suruh kembali lagi, tetapi kalau kita saumnya ini ada rohnya, maka akan meningkat pada bulan Syawal dan seterusnya. Yang biasanya tukang gandengan, lengket seperti lem, maka Ramadan tinggalkan. Kalau mau pacaran, silakan. Tetapi yang jauhnya 70 km boleh, karena nggak mungkin akan nyenggol.
itu pun dalam batas-batas syar'i, artinya bahwa laki-laki perempuan itu tetap menutup auratnya. Bukan sudah 70 km tetapi miskol yang satu baru mandi, yang satu mau congkok. Ini sama saja dilarang. Artinya tetap kaidah syar'i itu dipegang. Nah, jadi puasa tingkatan yang kedua ini lebih bagus dibandingkan yang tingkatan yang pertama, karena semua anggota badan ikut puasa. Mata kita ikut puasa. Artinya apa? Mata kita tidak melihat hal-hal yang bersifat maksiat. Telinga kita tidak mendengarkan hal-hal yang bersifat maksiat, tapi dengarkanlah bacaan Al-Quran. Mulut kita baca Al-Quran. Begitu seterusnya. Tingkatan yang ketiga, kata Imamul Ghazali, adalah puasanya khusus, yaitu puasa yang istimewa. Puasa yang istimewa itu menahan yang pertama dan menahan yang kedua. Artinya tidak makan, minum, baca siang Ramadan, juga semua anggota badan ikut puasa, ditambah hatinya ikut berpuasa. Tidak boleh merasa sombong. Ini kayaknya yang paling cantik saya, yang paling ganteng saya. Satu RT yang puasa cuman saya, satu RT yang tarawih cuman saya. Itu tidak boleh. Orang sholat silakan, tetapi dikala kita ria, kita pamer, kita ujub, tidak diperbolehkan. Karena itulah puasa yang ketiga itu adalah puasa hati. Hati kita tidak boleh ada sifat dengki, sifat yang tak terpuji terlintas dalam hati kita. Walaupun mungkin mata kita melihat yang sesungguhnya, tetapi kita tetap dalam hati kita. Lebih baik kita istighfar, astagfirullahaladzim, daripada kita mengikuti alur mereka. Inilah yang kata Imamul Ghazali. Puasa yang sampai pada tingkatan 3 ini adalah puasanya insanul kamil, yaitu manusia yang sempurna. Yang di dalam ayat tadi adalah la'allakum tatakun, mencapai derajat ketakwaan. Imin saiman rahimakumullah. Yang ketiga adalah akhlak, atau yang sekarang disebut dengan budi pekerti. Akhlak itu hakikatnya juga merupakan buah daripada iman dan ibadah. Artinya kalau orang imannya kuat, akidahnya kuat, ibadahnya kuat, insya Allah akhlaknya baik. Karena itu merupakan buah daripada akidah dan ibadah. Di dalam Al-Quran bahwa kita berperilaku sudah ada tuntunannya. Yang kita tiru adalah Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah bagi kamu. Karena itulah apapun yang kita lakukan, pedomannya adalah dari Rasul. Uswah hasanahnya adalah dari Rasul. Pertanyaannya, kenapa kita mesti harus mencontoh kepada Rasulullah? Dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Karena Rasul inilah yang mempunyai budi pekerti yang agung, maka kita diperintahkan untuk menirunya. Sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, tidak ada idola yang bagus,
idola yang benar kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita lakukan, kita meniru Rasul. Rasulullah saum, kita akhlaknya ikutin Rasul. Rasulullah makan, akhlaknya kita tiru pada Rasul. Yang pada prinsipnya akhlak itu terkait dengan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Hablum minallah, manakala kita berhubungan dengan Allah, kita melaksanakan ibadah dengan penuh iman, ihtisab, ikhlas karena Allah, berarti akhlak kita kepada Allah itu baik. Tetapi akhlak kita kepada Allah baik belum merupakan suatu jaminan harus kita berakhlak kepada sesama manusia. Orang akhlaknya kepada Allah bagus, tapi kepada orang sewenang-wenang, itu juga tidak dikehendaki oleh Rasulullah. Karena kata Rasul, bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan budi pekerti, menyempurnakan akhlak. Akhlak yang kurang bagus, yang kurang baik disempurnakan melalui tuntunan dari Rasul. Karena itu hablum minan nas mutlak. Kita harus berpegang teguh kepada Rasul. Akhlak kita kepada yang tua, akhlak kita kepada yang sebaya, akhlak kita kepada yang lebih muda, itu semuanya contoh kepada Rasul. Akhlak kita kepada fakir miskin, akhlak kita kepada anak yatim piatu, nyontoh kepada Rasul. Kalau kita tidak mencontoh kepada Rasul, lebih banyak akan berbuat zalim. Karena itulah akhlak terhadap sama manusia yang berhubungan dengan orang tua, Rasulullah sudah memberikan aturan ridallahi fi ridal walidain wa suqtallahi fi suqtil walidain. Keridhaan Allah itu bagaimana keridhaan kedua orang tua. Dan murka Allah bagaimana murka kedua orang tua. Dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa orang tua itu adalah harus kita hormati, kita sayangi. Tidak boleh tidak. Dalam Al-Quran surat Luqman Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Telah aku perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummu, karena ibunya telah mengandung, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wa bisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Anishkurli wali walidayka, dan bersyukurlah kepadaku, kepada Allah maksudnya, dan kepada kedua orang tua. Ilayyar masir, dan hanya kepadakulah tempat kembalimu. Yang kedua, hablum minal alam, yakni kita harus punya akhlak terhadap alam. Alam ini semua memang diciptakan untuk manusia, tetapi manusia tidak boleh berbuat sewenang-wenang kepada alam itu. Kalau manusia sampai berbuat sewenang-wenang kepada alam, maka alam tidak akan bersahabat dengan kita. Dan kalau alam tidak bersahabat dengan kita, tentu yang rugi itu adalah manusia. Kita lihat di mana-mana ada banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Ya, memang resapannya sudah tidak ada. Semua jalan sudah diaspal, sudah dicor, resapan gak ada. Hujan turun, mau lari kemana? Mau tidak mau lari ke rumah, karena tidak ada pembuangan air lagi. Karena itulah kita silakan membangun, tapi yang ramah lingkungan, ada tempat resapannya. Demikian pula
terhadap tanam-tanaman, terhadap hewan. Kita harus menyayangi, tidak boleh kita berbuat sewenang-wenang. Anak-anakku yang dilanda asmara, datang ke taman bunga. Yang pacaran siapa? Yang kena getahnya si bunga. Mau pacaran gak modal, ambillah si bunga yang lagi mekar, dipetik, diberikan kepada pacarnya. I love you. Katanya I love you too. Metik lagi bunga. Sudah 2 bunga yang menderita. Karena apa? Kezaliman itu. Kita sebetulnya tidak boleh berbuat semenang-menang kepada alam kita. Kepada binatang pun seperti itu. Kita tidak diperbolehkan. Kita harus menyayangi terhadap binatang. Selama binatang itu bermanfaat bagi manusia, maka harus disayang oleh manusia. Tetapi kalau binatang memang memendorotkan, maka binatang itu boleh dibunuh. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hantanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.